Bab 846 Maka kami akan melakukannya dengan cara yang sulit. Jika kamu memutuskan seperti itu, kuharap Raja Charlin siap bertekuk lutut. Minos berkata sambil berpikir sambil menatap mata wanita itu. Minos serius. Ia tidak ingin mendominasi wilayah utara benua tengah. Namun, siapapun yang menentangnya sekarang akan menanggung akibatnya yang besar begitu ia memperoleh kemerdekaan. Dan karena Stuart muda tidak ragu bahwa dia bisa mencapai tujuan jangka pendeknya, dia telah membuat ancaman seperti itu. Dia lebih suka mempunyai sekutu karena, meskipun dia harus berbagi sebagian keuntungannya, dalam hubungan seperti itu, masalahnya mungkin lebih sedikit dibandingkan hubungan yang dibentuk melalui kekerasan. Ketika kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan bersama, tanpa saling mengancam, maka akan lebih mudah bagi kedua belah pihak untuk bekerja sama demi kebaikan yang lebih besar. Namun dalam jenis hubungan lain, seperti hubungan yang dipaksakan, pihak yang lebih lemah mungkin tergoda dengan cita-cita yang berbahaya, mungkin menyabotase pihak lain, bertindak demi menjatuhkan pihak lain. PO kadang-kadang bahkan mengorbankan diri sendiri, hanya untuk merugikan orang lain. Dan karena Minos tidak keberatan membagikan sebagian dari keuntungannya, dia lebih memilih memiliki sekutu daripada memaksa subordinasi musuh. Dalam kasus keluarga Yale, semuanya berjalan baik sampai sekarang, karena keluarga ini dalam bahaya dimusnahkan oleh House Silva ketika mereka melarikan diri ke kota kering. Jadi, dengan kesamaan musuh dan meningkatnya ketegangan akibat perang kemerdekaan yang akan datang pada saat itu, kedekatan Giles dengan organisasi Minos menjadi sangat penting hingga hubungan di antara mereka menjadi sangat harmonis. Namun pada akhirnya, jika Minos memenangkan perang tersebut dan memaksa musuh menyerah, diikuti dengan subordinasi wajib, hubungan antara pasukannya dan pasukan lainnya akan sangat berbeda dari kasus tersebut. Dan Minos tentu saja mengetahui hal ini, itulah sebabnya dia lebih memilih sekutu daripada bawahan P. Namun, dia tahu bahwa tawarannya tidak akan langsung diterima oleh wanita itu, apalagi Raja Charlin. Bagaimanapun juga, situasi organisasi itu tidak dapat diabaikan. Mudah baginya, yang memiliki banyak pengetahuan tentang kultivasi dan dunia spiritual serta besarnya potensi dataran hitam, untuk menilai apa yang terbaik bagi orang-orang tersebut. Namun apakah orang-orang tersebut mengetahui hal itu? Selain kekuatan Minos yang mengesankan, dataran hitam masih belum signifikan, bahkan mengingat produksi makanan dengan konsentrasi spiritual yang tinggi dan kecil. Akankah ada peningkatan produksi pangan di masa depan? Mereka tidak mungkin mengetahuinya. Bisakah Minos memenangkan perang sendirian? Tidak ada cara untuk mengetahuinya juga. Sebisa mungkin pemuda ini mencoba membunuh setiap raja daerah, sesuatu yang akan mengakhiri perang, orang-orang itu bisa saja bersembunyi. Dan dengan area seluas itu, Minos tidak akan pernah bisa menemukan orang-orang itu. Dengan begitu, perang bisa terus berlanjut, dan jika kekuatan kontra-revolusioner berhasil menghancurkan dataran hitam, peluang mereka untuk selamat dari ancaman Minos mungkin tidak kecil, PO. Bagaimanapun, ada banyak faktor yang belum terjawab, beberapa indikasi bahwa ada kemungkinan kemenangan dan kelangsungan hidup, hanya mengingat apa yang diketahui musuh Minos. Karena itu, sulit bagi wanita itu untuk mendengarkan tawaran Minos dan menerimanya. Jika kamu mampu, lakukan saja dan jangan bicara omong kosong. Ucapnya, berharap hal ini dapat menarik perhatian Minos. Namun, meski dia mengikuti rencana kelompoknya, wanita ini benar-benar marah kepada pemuda itu, ingin melompat ke arahnya dan memukulinya. Bajingan itu cukup berani. Jika kita berada di markas keluargaku, aku ragu dia akan melarikan diri hidup-hidup setelah mengatakan hal seperti itu. Dia meratap, menunggu sesuatu. Jadi, begitulah keluh Minos saat kedua pedangnya sudah muncul di tangannya. Kalau memang begitu, maka kita akan melakukannya dengan cara yang sulit. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Minos segera mengaktifkan teknik bertarungnya bersama-sama, berniat mengakhiri upaya lawan untuk mengejutkannya. Orang-orang itu mungkin mengira mereka membodohi Minos. Namun, sejak dia tiba di area ini, dia merasakan fluktuasi spasial datang dari dua arah, semakin dekat dan dekat dengannya. Dan sebagai seseorang yang pernah melawan seorang pembunuh dari organisasi Scourges of the Devil, Minos tahu bahwa ada dua pembunuh di sekitarnya, menyembunyikan gerakan dan fluktuasi spiritual mereka. Dia jelas tidak dapat melihat mereka, karena dia berada beberapa tingkat di bawah orang tersebut. Namun karena kedekatannya dengan hukum tata ruang, pemuda ini tahu betul bagaimana menemukan makhluk-makhluk licik yang ingin mengejutkannya, Ro.
Kalian semua mengecewakanku, kata Minos keras-keras sambil memandang dengan jijik pada orang-orang itu. Pedang spasial, dia kemudian menyerang ke arah keduanya, yang sudah sangat dekat dengannya, hampir siap menyerang. Bersekutu dengan cacing-cacing itu adalah keputusan terburuk yang kamu buat. Dia mengatakan, pada saat ini, bahwa bila energi yang kuat, lebih kuat daripada yang bisa dilepaskan oleh para pembudidaya di puncak level 59, menebas ke arah target tersebut. Astaga, astaga, retakan, dan saat retakan mikroskopis mulai muncul di sekitar bilah pedang Stuart muda, setiap orang di tempat itu membuka mata karena terkejut. Saat mereka merasakan kekuatan serangan Minos, mereka semua, termasuk kedua pembunuh tersebut, menyadari bahwa kekuatan serangan tersebut sudah lebih dari 40% lebih kuat dari apa yang bisa mereka keluarkan. Kotoran, apakah bocah jorok itu pernah menahan diri sebelumnya? James bertanya dengan ketakutan, menyadari bahwa jika Minos menyerang mereka dengan segala cara, mereka bisa saja mengalami lebih dari sekedar luka ringan. Serangan tersebut masih belum cukup untuk membunuh mereka, karena pertahanan mereka dapat menyerap sebagian besar serangan tersebut. Tapi kerusakan akibat serangan seperti itu akan sangat parah. Dan itulah yang dipikirkan kedua pembunuh itu ketika mereka menyaksikan serangan yang mendekati mereka seolah-olah dalam gerakan lambat. Brengsek, apa yang terjadi? Bagaimana makhluk sialan ini bisa mengidentifikasi kita dengan mudah? Salah satu dari mereka bertanya pada dirinya sendiri dengan putus asa, merasakan karakteristik terbatas dari pedang tata ruang, sesuatu yang buruk bagi dia yang hanya berjarak beberapa saat meter dari Minos. Di sisi lain, Raja Spiritual level 59 lainnya dari organisasi pembunuh itu hampir membuat dirinya sendiri kesal karena ketakutan. Aib, kenapa dia tahu siapa kita? Mengapa menyerang kami sebelum mereka bertiga? Orang itu bertanya-tanya dalam kegugupan, merasakan ketidakadilan karena diserang lebih dulu. Engah, ahahaha, sialan kamu, dasar brengsek, lenganku, dia memotong lengan kananku. Kemudian teriakan teror dari keduanya pun dimulai, saat mereka akhirnya muncul di tempat itu, terlempar jauh dari Minos seolah-olah itu adalah karung kentang. Pada saat yang sama, dua individu, yang terlihat seperti mayat berjalan, mengeluarkan banyak darah melalui titik sasaran serangan Minos, dari mana orang-orang di sekitar dapat melihat isi perut mereka. Salah satu dari mereka telah kehilangan lengan kanannya dari bahunya, sesuatu yang dia capai setelah menggunakan sebagian besar dari apa yang dia miliki untuk mengubah posisinya dan melindungi tubuhnya dengan lengan itu. Di sisi lain, orang yang tersisa menderita pukulan parah yang menjalar dari dada hingga perutnya. Luka itu telah membuka sayatan diagonal lebar di bagian tubuhnya, menembus armor dan memperlihatkan organ dalam tubuh kurusnya. Dengan itu, keduanya terluka parah, masing-masing menjerit kesakitan saat mereka semakin pucat saat jatuh ke tanah, sementara darah dari keduanya berceceran di sekitar area tersebut. Namun setelah melakukan serangan seperti itu, Minos tidak menganggap entengnya dengan berdiri diam. Sebaliknya, dia segera mulai menggunakan sisa energi keduanya untuk memulai pertarungannya melawan tiga musuh yang berlarian di sekitar area itu, terkejut. Langkah eksplosif. Hari ini, aku akan membunuh setidaknya satu dari kalian. Minos dengan dingin berkata sambil berbicara kepada mereka bertiga, terutama dua yang dia hadapi sebelumnya. Dia telah menghabiskan banyak energinya untuk melukai kedua pembunuh itu. Jadi, mustahil baginya untuk menghadapi ketiga orang ini, terlebih lagi mengingat mereka bisa mencoba melarikan diri kapan saja. Oleh karena itu, Minos tidak mengincar lebih tinggi dari yang dia bisa. Dia hanya akan melakukan apa yang diperlukan untuk melenyapkan salah satu dari ketiganya, itu sudah cukup untuk hari ini. Bab 847 Kematian Seorang Penggarap Level 59. Kekuatan. Segera setelah berlari menuju ketiganya, Minos secara mental menyerang salah satu dari mereka, membuat orang itu merasa sedikit terganggu. Pada saat yang sama, dia melancarkan pukulan dengan salah satu kakinya ke arah perut Lynette. Dan saat Thomas membela diri dari salah satu serangan pedang yang dilancarkan Minos beberapa detik sebelumnya, wanita itu terlempar ke belakang, berteriak kesakitan. Tendangan Minos terlalu kuat, meskipun dia berhasil melepaskan diri dari pukulan fatal karena pertahanannya, hal seperti itu masih sangat mempengaruhi dirinya. Beberapa tulang rusuknya mulai retak saat kaki Minos menghantam tubuhnya. Pada saat yang sama, organ dalamnya terluka. Dengan itu, wanita seperti itu telah terlempar sementara darah mulai menetes dari sudut mulutnya,
dan bagian dari armor merahnya yang indah telah menyatu dengan tubuhnya. Ah, brengsek, aku hampir tidak bisa bereaksi tepat waktu. Jadi, pikirnya dengan putus asa, merasakan sakit yang belum pernah dirasakan sebelumnya dalam hidupnya. Dia tidak terluka parah, tapi hanya dengan satu pukulan dari Minos, dia sadar bahwa akan menjadi bahaya besar baginya untuk terus berada di tempat ini. Mengingat hal itu, dia gemetar ketakutan, merasakan banyak kesakitan tetapi lebih takut pada apa yang mungkin terjadi jika dia tetap di sini. Pembunuh sialan itu tidak ada gunanya. Lynette mempertimbangkan hal ini ketika dia mencoba melakukan sesuatu untuk meninggalkan tempat ini. Saat dia melihat ke sisi medan perang ini, dia melihat dua pembunuh itu menderita tidak jauh darinya, keduanya melakukan yang terbaik untuk meninggalkan tempat itu. Namun saat berada di bawah pengaruh seni melahap, keduanya mengalami kesulitan dalam menggunakan susunan teleportasi mereka. Dan melihat hal ini, wanita ini mau tidak mau menyesali kurangnya manfaat dari orang-orang tersebut, yang menurutnya akan menjadi kartu besar bagi mereka pada kesempatan ini. Namun, kebenarannya sangat pahit, dan rencananya telah gagal ketika Minos menyerang secara tiba-tiba dan melukai keduanya secara serius. Dengan perkembangan ini, hanya 3 dari mereka yang bisa bertarung. Namun jumlah itu belum cukup untuk menghadapi Minos. Alhasil, wanita ini pun siap kabur. Tapi saat dia memikirkan hal ini, mencoba meninggalkan tempat ini, dia melihat dari jauh situasi kedua raja itu. Setelah menerima serangan kuat dari salah satu bila energi yang dikirim oleh Minos, Thomas menderita karena menahan serangan itu, kehilangan sebagian dari salah satu tangannya dalam prosesnya. Serangan itu jauh lebih kuat daripada yang diterima orang ini dalam pertempuran terakhir melawan Minos, dalam pertempuran pertama Raja Cromwell di Dataran Hitam. Saat itu, Minos sudah bisa melawan orang seperti itu dengan kekuatan itu. Namun, jika dia melakukan ini, kerusakan beberapa pedang level menengah kelas 2 miliknya akan semakin cepat, dan dia bisa berisiko kehabisan senjata selama perang. Di sisi lain, dalam kesempatan itu, Minos yakin bisa melukai Thomas Brown secara serius dengan gerakan terakhir pertarungan itu. Dan dia benar dalam hal ini, karena raja seperti itu tidak akan bisa lolos jika bukan karena bantuan London. Orang itu telah melakukan yang terbaik untuk memastikan pelarian Thomas dan rencana Minos digagalkan. Namun, kali ini Minos ingin memastikan bahwa dia membunuh setidaknya satu dari orang-orang ini, terutama Thomas, P.O. Sekarang tidak hanya jumlah musuh level 59 meningkat, tetapi Scourge of the Devil juga terlibat. Oleh karena itu, karena gawatnya situasi, Minos memutuskan untuk menggunakan kekuatannya lebih banyak lagi, meskipun hal ini mungkin menimbulkan kerugian baginya. P.O. dia bertekad untuk membunuh setidaknya satu dari keduanya. Dan gara-gara itu semua, Thomas sempat kehilangan sebagian salah satu tangannya saat mempertahankan diri dari gempuran lawan dan kini mengeluarkan darah sambil berteriak kesakitan. Di sisi lain, meskipun situasi King Brown tidak baik, situasi James lebih buruk daripada rekannya. Setelah diserang oleh teknik mental Minos, penguasa kerajaan Cromwell tidak tertipu oleh ilusi yang biasanya digunakan oleh pemuda itu untuk menghancurkan lawan-lawannya. Tetapi meskipun inderanya belum sepenuhnya ditekan, target Stuart muda ini juga tidak berjalan dengan baik. Setelah serangan Minos, James merasa gravitasi di sekelilingnya telah terganggu sehingga cahaya berperilaku aneh. Apa yang sedang terjadi? Dia berpikir dalam hati, saat dia merasa tubuhnya seperti spaghetti, dan dia melihat hal-hal yang tak terlukiskan di sekelilingnya. Tapi itu tidak terlalu serius hingga dia kehilangan semua kontak dengan dunia nyata. Lagi pula, jika Minos bisa memasukkannya ke dalam mimpi yang terkendali sepenuhnya, maka mimpi buruk seperti itu akan jauh lebih menakutkan bagi James. Akibatnya, James masih bisa mengedarkan energinya, berusaha menjaga pertahanannya tetap tinggi, sambil menggunakan sebagian indera spiritualnya untuk menemukan susunan teleportasi di cincin spasialnya. Sial, brengsek, ayolah, sialan, di mana susunan sialan itu? Dia berpikir dengan putus asa, takut akan akhir hidupnya. Dia tidak dapat memahami apa yang terjadi di daerah sekitarnya, dan karena itu, dia hanya dapat mempertimbangkan bahwa hal terburuk akan terjadi padanya jika dia tidak dapat melarikan diri dari tempat terkutuk ini. Tapi ketika mereka entah bagaimana mencoba melarikan diri dari monster yang memburu mereka, Stuart muda berlarian di sekitar area saat dia bertindak untuk menghilangkan ancaman tersebut. Dia merasa bahwa dia akan mampu membunuh kedua pembunuh tersebut sebelum mereka sempat melarikan diri,
selama dia terus menyedot energi dari keduanya saja. Tapi, di sisi lain, Stuart muda paling dekat dengan Thomas dan James, target utamanya di sini. Dengan itu, dia segera memprioritaskan orang yang menurutnya berada dalam situasi terburuk dan memutuskan untuk mengerahkan sebagian besar kekuatannya untuk menyerang target tersebut. Sayangnya, bajingan itu akan melarikan diri. Minos mempertimbangkan, mengarahkan pedangnya ke dada salah satu target. Dan menyesali bahwa energinya terlalu terbatas untuk membunuh semua orang di sana. Dan saat bila emas dari pedang utamanya dengan cepat mendekati jantung targetnya, Minos merasakan ruang di sekitar 3 dari 5 individu itu mulai runtuh. Setelah hari ini, mereka mungkin tidak akan mencoba menghadapiku. Minos meratap dalam hatinya, tepat pada saat dia mencapai targetnya. Benar, pada saat itu, ketiga raja spiritual asal kerajaan level 59 itu menghilang dari area di bawah pandangan Minos. Namun, salah satu dari mereka kurang beruntung. Hahaha, akhirnya aku berhasil kabur. Raja Cromwell mengatakan ini segera setelah muncul di halaman yang sama tempat dia melarikan diri sebelumnya. Namun, saat orang-orang di tempat itu berlari ke arahnya, raja ini tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dan melihat ke bawah pada ketinggian dada kirinya. Tidak mungkin, gumamnya, tepat sebelum dia merasakan ada sesuatu yang naik di tenggorokannya. Batuk, dan kemudian, ketika dia melihat luka di baju besinya, yang melaluinya setetes darah mengalir dari ketinggian jantungnya, mata James berkibar ketakutan. Menyadari apa yang terjadi saat dia berhasil melarikan diri, pria ini sudah merasakan ketakutan yang luar biasa saat penglihatannya perlahan-lahan kehilangan cahayanya. Batuk, dia kemudian berlutut di tanah, satu tangan di atas dada kirinya dan tangan lainnya di mulut, yang melaluinya dia sudah batuk darah, merasakan hidupnya memudar. Tidak, Yang Mulia, orang-orang di sekitar berteriak ketakutan, berlari ke arahnya ketika mereka melihat orang seperti itu perlahan-lahan jatuh ke tanah, matanya bergetar dalam posisi di mana tidak ada apa-apa. Cepat, selamatkan Yang Mulia, cepat, kita tidak boleh gagal sekarang. Beberapa orang di sana mulai panik ketika para dokter berusaha menyelamatkan nyawa ahli kritis tersebut. Namun, Yang Mulia sudah mati. Para dokter terbaik di sana mengatakan hal ini ketika dia merasakan luka yang telah menghancurkan jantung James. Bab 848 Tragedi di Dataran Hitam. Tidak, seseorang di tempat itu berteriak putus asa, merasa bahwa dunia baru saja mempermainkan mereka semua, mengakhiri dukungan paling luar biasa yang mereka miliki. Dan dengan tangisan yang menyakitkan itu, beberapa dari orang-orang itu mulai merasakan beban, perasaan negatif karena telah melihat saat-saat terakhir dari seorang ahli seperti itu, yang menjadi sandaran seluruh kerajaan Cromwell. Hampir tidak terbayangkan untuk melihat atau mendengar tentang kematian Raja Spiritual level 59 di wilayah ini. Bagaimanapun, masing-masing individu ini sangat kuat, dan karena jumlahnya tidak banyak, mereka jarang berkelahi atau mempertaruhkan nyawa. Kematian orang-orang ini biasanya berlangsung dengan sangat damai, setelah beberapa ratus tahun dan pengalaman, biasanya dalam kenyamanan rumah mereka. Dan karena kematian seperti itu dapat diprediksi jauh sebelum terjadi, kematian para pakar regional ini biasanya tidak begitu tragis. Namun dalam situasi sekarang, semuanya berbeda. Sebelum meninggal, Raja Cromwell masih memiliki vitalitas yang cukup untuk hidup selama beberapa abad. Terlebih lagi, meskipun orang-orang tersebut mengetahui bahaya yang dihadapi James, tidak ada seorang pun yang dengan jujur mempertimbangkan bahwa dia akan mati dalam perang. Bagaimanapun, manusia memiliki kemampuan untuk tetap positif dengan mengandalkan data masa lalu, seperti kejayaan orang tersebut di masa lalu. Dan setelah melihat orang itu tiba di tempat itu lebih awal, banyak yang mengira, sekali lagi, semuanya baik-baik saja. Namun harapan untuk melihat sosok James hanya memperburuk keadaan. Tiba-tiba, James berubah dari buronan sukses menjadi tubuh tak bernyawa. Makanya, mengalami semua itu, orang-orang yang hadir di sana kaget, ada yang takut, dan ada pula yang tidak percaya dengan kenyataan. Ada yang menangis seperti anak-anak, sementara laki-laki yang lebih tua berkumpul di sekitar tubuh James yang tak bernyawa dan mengawasinya dalam diam, mengalami tragedi ini dengan cara mereka. Pada saat yang sama, beberapa laki-laki yang lebih muda, beberapa dokter wanita, juga ikut menangis, pucat ketakutan saat mata mereka memerah di tengah air mata yang mengalir di sudut mereka.
Namun ada juga yang mengatupkan rahangnya kuat-kuat sementara tinju mereka terkepal erat hingga tulang mereka mengeluarkan suara berderak. Aib, pemberontak terkutuk. Itu pasti dia. Salah satu individu yang paling tegas di sana, seseorang yang pernah melihat pertarungan Minos di final turnamen spiritual, memikirkannya dengan penuh kebencian ketika dia mengingat pemuda itu. Neraka, bagaimana kita bisa membiarkan ancaman seperti itu berkembang? Dia bertanya-tanya dalam kebencian, merasakan frustrasi karena kehilangan pemimpinnya dari seseorang yang, belum lama ini, bisa dengan mudah disingkirkan oleh dirinya sendiri. Pikiran manusia itu rumit. Tidak mungkin orang-orang ini mengetahui akan jadi apa Minos nantinya. Namun tetap saja, orang seperti itu merasakan perasaan yang tidak enak karena gagal mengidentifikasi ancaman terhadap pemimpinnya. Dan sekarang, dengan mayat James tepat di depannya, pria ini mengalami kesalahan dalam memikirkan bagaimana jika semuanya sudah terjadi. Namun sebagian lainnya di sana lebih tenang menghadapi semua itu. Bukan karena mereka tidak peduli dengan kematian orang tersebut. Mereka peduli dan takut terhadap masa depan sama seperti orang lain. Namun seseorang perlu melangkah maju dan mengambil keputusan yang diperlukan, atau kekacauan akan menyebar dan membantu pihak musuh. Sai, P.O. Apa yang baru saja terjadi sungguh sebuah tragedi, tapi kita tidak bisa hanya berdiri di sini. Salah satu orang tua di sana mengatakan hal itu sambil tetap memandangi tubuh James yang masih dalam pelukan salah satu dokter. Yang mulia sudah meninggal, P.O. Kita harus menghadapi kenyataan. Pertama, kita harus mengatur situasi pasukan kerajaan di medan perang agar disorganisasi tidak menyebar dan mempermudah pekerjaan musuh. Jika kita ingin membalas dendam, kita harus melanjutkan perang ini tanpa membiarkan semangat kita menurun. Dia berkata dengan tegas. Kedua, sebagian dari kita harus kembali ke ibu kota, membawa Yang Mulia ke istana kerajaan. Kita harus memulai persiapan upacara pemakaman dan persiapan suksesi kerajaan. Mendengar hal tersebut, setiap orang di sana merasakan sesuatu yang aneh di tenggorokannya, seolah-olah ada yang salah dengan membicarakan suksesi setelah kematian raja. Namun mereka paham betul bahwa apa yang dilakukan orang seperti itu memang perlu. Seseorang kemudian menarik napas dalam-dalam dan bertanya, siapa yang akan bertanggung jawab sampai Yang Mulia Putra Mahkota naik tahta? Itu akan menjadi tetua tertinggi. Orang yang sama menjawab pertanyaan seperti itu. Dia kemudian menoleh ke salah satu orang terkuat di sana dan berkata, Penatua tertinggi berada di medan perang berjuang bersama kekuatan kontra-revolusioner. Pergi dan beritahu dia tentang kematian Yang Mulia, Row. Beberapa jam kemudian, di kamp utama tentara kontra-revolusi di Dataran Hitam, Thomas dan Lynette telah tiba di lokasi ini setelah masing-masing melarikan diri dari medan perang. Masing-masing dari mereka memiliki susunan teleportasi yang mengarah ke titik berbeda demi keamanan. Lagi pula, ada kemungkinan tempat mereka berteleportasi, suatu hari nanti, akan diserang musuh. Dalam hal ini, akan menjadi masalah jika orang-orang yang terluka dan kelelahan berkumpul di satu tempat. Jadi, untuk memastikan kelangsungan hidup sebanyak mungkin individu tingkat tinggi yang bertempur di Dataran Hitam, mereka memiliki item yang akan membawa mereka ke lokasi berbeda. Namun dengan tunggangan mereka yang meski tak sebagus Minos, mereka tetap mampu melintasi wilayah Dataran Hitam dalam waktu singkat. Bagaimanapun, sesampainya di lokasi tersebut, mereka pun langsung bertemu untuk saling mengecek kondisi dan mencari tahu kerugian hari ini. Jadi, kamu selamat. Itu bagus. Thomas mengatakan ini ketika dia melihat sosok wanita terhormat itu. Di sisi lain, meskipun Lynette senang sekutunya tidak mati, dia tidak senang. Kami kembali hidup-hidup, tapi saya khawatir kami tidak dapat mengandalkan bantuan para pembunuh itu lagi. Mereka berdua mungkin sudah mati, atau, jika beruntung, mereka lumpuh. Dia berkata, baginya, akan lebih baik jika Scourge of the Devil kehilangan kekuatannya. Tapi tidak ada kesenangan menyaksikan hal seperti itu terjadi jika itu semua disebabkan oleh musuh bersama. Karena itu, saat dia mengingat dua individu yang telah diserang tanpa ampun oleh Minos, wanita ini mau tidak mau berduka atas kemungkinan kehilangan keduanya. Lynette tidak tahu apa yang terjadi pada mereka sejak dia melarikan diri begitu ada kesempatan. Tapi mengingat mereka berada dalam situasi terburuk, dia bisa membayangkan akibatnya. Ya, sayangnya, teknik mereka berdua digunakan untuk melawan diri mereka sendiri. Thomas mengomentari hal itu, sesuatu yang paling bertanggung jawab atas semua hasil itu.
Teknik penyembunyian para pembunuh yang digunakan oleh orang-orang itu telah menempatkan mereka dalam situasi di mana mereka tidak siap untuk mempertahankan diri dari serangan mendadak dari Minos. Lagi pula, merekalah yang seharusnya mengejutkan lawannya. Dan atas ketidaksiapan itu, bukan hanya mereka berdua, tapi mereka semua telah membayar kesalahan itu. Jadi, saat Thomas pergi untuk membicarakan sesuatu dengan wanita itu, beberapa tentara dari pos itu berlari ke arah mereka berdua dengan ekspresi pucat di wajahnya. Yang mulia, Nyonya, dia berbicara kepada keduanya, merasa sulit untuk menyelesaikan apa yang seharusnya dia katakan. Apa itu? Thomas bertanya. Yang mulia James Cromwell, mendengar itu, kedua murid itu mulai mengecil saat merasakan sesuatu yang buruk mendekati mereka. Dan kemudian, prajurit itu akhirnya berhasil mengatakan apa yang seharusnya dia katakan. Dia meninggal. Apa? Seminggu kemudian, dalam sekejap mata, seluruh wilayah utara benua tengah telah mengetahui tentang tragedi di Dataran Hitam, kematian dalam pertarungan Raja Spiritual level 59, Raja Kerajaan Cromwell. Hal ini tidak hanya dipaparkan di majalah-majalah regional terkemuka. Karena kelangkaan dan pentingnya berita tersebut, begitu banyak surat yang dikirim dari medan perang sehingga informasi tersebut menjadi populer dalam waktu singkat. Jadi, Minos telah memperoleh poin moral tambahan di wilayah tersebut, dan, mulai sekarang, dia akan lebih ditakuti oleh semua orang. Bab 849 kita menuai apa yang kita tabur. Sebelumnya, Stuart Muda telah dianggap oleh banyak orang di wilayah ini sebagai raja spiritual terkuat di bagian benua tengah ini. Berita tentang dia dan tragedi yang menimpa orang-orang yang menghalanginya terus-menerus diberitakan di majalah-majalah regional utama. Dan karena media semacam ini, Minos dengan sendirinya menjadi terkenal. Namun, meskipun secara umum disepakati bahwa dia memiliki kekuatan, banyak potensi kekuatan, dan juga ditakuti, hanya sedikit yang mengetahui sejauh mana kekuatannya. Berita itu mungkin bisa dipercaya. Sebagian besar berpendapat demikian. Tapi apakah tidak berlebihan? Mungkin, beberapa individu, mungkin Minos sendiri, berada di balik informasi ini, meningkatkan posisinya dalam pola pikir penduduk setempat, mungkin dengan cara menakut-nakuti musuh-musuhnya. Di sisi lain, masyarakat sendiri biasa mengubah berita tertentu, mengubah A menjadi B. Faktanya, hal seperti ini mungkin tidak disengaja karena ketika orang yang berbeda menceritakan kembali cerita yang sama, pada akhirnya, beberapa fakta dapat berubah secara halus. Dan jika diterapkan pada ratusan ribu orang, Anda bisa saja mendapatkan sebuah mitos, terkadang berasal dari histeria kolektif murni. Dan mengingat semua ini, sejujurnya banyak yang tidak tahu betapa buruknya Minos. Dia kuat, tapi apakah dia begitu kuat untuk menghadapi dan bahkan mengalahkan seorang raja? Sampai saat ini, hanya orang-orang di tingkat regional yang tinggi, yang mempunyai kontak baik, atau orang-orang yang mempunyai kedudukan sosioekonomi yang baik, yang mengetahui hal ini. Namun begitu berita kematian James Cromwell dirilis, ketidakpastian seputar Minos langsung menghilang. Sekarang penduduk daerah mengetahui bahwa Minos telah menghadapi banyak raja spiritual yang berada di level 59, selamat, dan bahkan menyebabkan kematian salah satu dari mereka. Itu sangat mengesankan. Dalam ratusan ribu tahun sejarah yang diketahui, hal semacam itu belum pernah dilaporkan. Dengan demikian, banyak orang mulai melihat Dataran Hitam dengan cara yang berbeda. Beberapa hanya takut seberapa jauh ambisi seseorang dengan kekuatan seperti itu bisa terwujud. Akankah dia melakukan perjalanan penaklukan, menyebabkan kekacauan di seluruh wilayah dan kemudian mengubah segalanya? Atau mungkin dia akan membawa malapetaka ke wilayah tersebut ketika dia akhirnya merasakan kekuasaan? Mungkin mengembangkan negara yang mengerikan, di mana Dataran Hitam akan menuntut, dan wilayah lainnya harus mematuhinya. Ada banyak ketidakpastian dalam pikiran yang paling gelisah, yaitu mereka yang hatinya lemah. Namun banyak yang lebih menghormati Minos dan hanya melihatnya sebagai contoh seorang kultivator yang sukses, cukup kuat untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Bagi mereka, Dataran Hitam pada akhirnya akan menjadi kerajaan yang dipimpin oleh seorang pemimpin besar, dan banyak yang sudah memulai persiapan untuk berimigrasi. Jelas sekali, orang-orang ini tidak cukup gila untuk menempuh jalan berbahaya di benua tengah bagian utara hanya untuk mencapai wilayah yang sedang berperang. Namun banyak dari mereka sudah mempersiapkan tabungannya untuk hari ketika Minos memenangkan konflik PO.
Bagi orang-orang seperti itu, cepat atau lambat Minos akan memenangkan perang kemerdekaan. Jadi, hal terbaik yang harus dilakukan adalah bersiap sekarang agar di masa depan, mereka bisa segera berangkat ke Dataran Hitam setelah wilayah ini mencapai perdamaian. Namun ini adalah sebagian kesan masyarakat awam. Penguasa daerah, anggota keluarga kerajaan dan bangsawan, tidak senang dengan kematian James. Mereka sudah tahu bahwa Minos bisa menghadapi beberapa pakar puncak regional. Tapi melakukan hal itu sangat berbeda dengan membunuh salah satu dari mereka. Karena itu, mereka ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hidup mereka. Istana Kerajaan Rumah Salju, Kerajaan Salju. Setelah mengetahui segala sesuatu yang baru-baru ini terjadi di Dataran Hitam, Raja Salju terdiam di ruang budidayanya. Dia sedang duduk di atas bantal di lantai tempat itu, mengenakan jubah perak besar, dengan mata terpejam tetapi dengan ekspresi yang menunjukkan apa yang dia pikirkan. Dan melihat hal ini, putra mahkota negara bagian ini, yang baru saja membacakan informasi ini kepada ayahnya, mau tidak mau menyadari kontradiksi yang mereka alami. Belum lama ini, keluarga ini berperang melawan. Keluarga Cromwell telah menyingkirkan beberapa orang dari pihak lain, namun kehilangan lebih banyak lagi dari pihak mereka sendiri. Namun disinilah mereka, berduka atas kematian pemimpin organisasi yang baru-baru ini mereka lawan, Crow. Lebih buruk lagi, dia, seperti ayahnya, merasa kasihan atas apa yang terjadi pada James. Raja itu telah memulai perang antara dua keluarga kerajaan, mengabaikan keberadaan Minos saat itu. Namun secara kebetulan, dialah yang paling dirugikan oleh tindakan ini. Dia bertempur, melemahkan keluarganya dalam perang melawan salju, dan kemudian harus menghentikan perang karena takut pada Minos. Tapi kemudian, dia hampir tidak punya kesempatan untuk melawan pemuda ini dengan baik, dan dia sudah terbunuh. Sungguh menyedihkan. Kita menuai apa yang kita tabur. Raja Snow mengatakan ini dengan suara rendah, berduka atas kematian James tetapi tidak mengagungkan pria itu hanya karena orang tersebut telah meninggal. Raja Snow menganggap James sebagai musuh, pemimpin organisasi yang telah melakukan sesuatu yang tidak akan dilupakan oleh keluarga Snow. Namun, Adam Snow adalah orang pragmatis yang memahami bahwa Raja Cromwell yang sudah meninggal dibutuhkan dalam perang melawan Minos. Oleh karena itu, dia berduka atas kematian orang tersebut, merasa bahwa, sayangnya, kebenaran hidup telah muncul bagi mereka tepat pada saat yang sulit ini. Sepertinya aku harus bertarung, dia memikirkannya dengan menyesal karena dia tidak menyukai gagasan untuk meninggalkan negaranya. Terutama mengingat bahwa anggota organisasi pembunuh yang bertanggung jawab atas kematian salah satu putranya yang memalukan juga akan berperang di sisinya. Belajarlah dari ini, Ambrose. Dia memandang putranya dan memberi nasihat. Dalam perjalananmu, kadang-kadang, kamu harus menghadapi masalah yang disebabkan oleh kesalahan orang lain. Dan jika kamu tidak melakukan sesuatu, hal itu bahkan bisa menghancurkanmu, padahal kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Dia kemudian berdiri dan melihat ke satu-satunya jendela di tempat itu. Aku harus pergi berperang sekarang, dan jika aku mati, panggil kembali semua anggota keluarga dan pengikut dan cobalah menandatangani perjanjian damai dengan musuh. Ayah, Saat Raja Snow bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, Raja Charlin menjadi merah karena marah saat mengetahui bahwa salah satu wanitanya telah dipukuli oleh Minos. Dia jelas kaget dan takut dengan apa yang terjadi pada James. Tetap saja, Minos telah melukai Lynette dan bahkan menempatkannya pada risiko kematian jauh lebih meresahkan pria ini. Sebelumnya dia telah mengirimnya ke medan perang, tapi itu terjadi karena kurangnya alternatif. Lagi pula, hanya ada 3 orang di level 59 di negara bagian ini, satu adalah Lynette, satu lagi adalah dia, dan terakhir, satu lagi istrinya. Tapi dia tidak bisa meninggalkan kerajaannya, dan tidak baik mengirim 2 orang terkuat dari keluarganya. Selama krisis yang disebabkan oleh keluarga Kain, tidak pernah ada raja spiritual tingkat atas lainnya, selain dari kerajaan ombak itu sendiri, yang muncul di medan perang. Namun kasus Minos begitu buruk sehingga mereka harus mengirim seseorang. Jadi, itu pasti salah satu istrinya, tidak memberikan pilihan kepada pria ini, yang membuatnya merasa tidak enak dan takut atas apa yang telah terjadi. Orang malang itu sudah melampaui batas. Raja Charlin mengatakan ini sementara stresnya terlihat dari ekspresinya. Di sisi lain, wanita berambut hitam di sebelahnya, istri keduanya,
mengerutkan kening sambil melihat koran di depannya di kantor kerajaan itu. Bagaimana kita mengatasi ini? Gumamnya, mencoba mencari jalan keluar dari mimpi buruk ini, sesuatu yang tidak pernah terpikir olehnya bisa terjadi pada mereka. Dan sejujurnya, dengan bertahan di posisi pertama dalam jangka waktu yang lama, menjadi yang terkuat, paling makmur, bisa membuat orang berpikir bahwa masalah-masalah yang sulit dipecahkan tidak akan lagi menghadang mereka. Perasaan tak terkalahkan akan tumbuh, dan individu seperti itu akan menjadi semakin percaya diri. Namun cepat atau lambat, batu yang sulit ditangani akan muncul di hadapan seseorang. Dan wanita itu merasakan hal itu saat ini, saat dia menilai gunung yang tiba-tiba jatuh di depannya, sesuatu yang disebut Minos. Satu-satunya hal yang tersisa untuk kita lakukan adalah memohon kepada gereja spiritual. Raja Charlin mengatakan ini, merasa bahwa tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawa semua raja spiritual level 59 di wilayah ini. Mereka bisa bertarung bersama dan menang, pikirnya. Tapi beberapa pasti akan mati. Mungkin dirinya sendiri. Mempertimbangkan hal ini, karena Minos telah menjadi ancaman yang mampu membunuh raja, maka jika ada kemungkinan gereja dapat membantu mereka, itu adalah pilihan terbaik. Bab 850 Pendapat Gereja Spiritual. Kantor Pusat Regional Gereja Spiritual di Kerajaan Ombak. Setelah lebih dari setahun sejak dimulainya konflik di Dataran Hitam, para anggota gereja spiritual di wilayah ini telah melakukannya banyak hal di balik tirai sementara mereka hampir kehilangan akal karena begitu banyak kemarahan. Lagi pula, bagi sebuah organisasi yang menghargai keuntungan baik yang dihasilkan pada masa stabilitas, seperti keuntungan finansial dan benih baru, perang skala regional adalah hal terburuk yang bisa terjadi. Terlebih lagi bisa kita katakan, para anggota organisasi yang kurang jujur, yaitu individu-individu yang membutuhkan teman mereka untuk memiliki stabilitas agar semua orang baik-baik saja. Karena itu, banyak pemimpin regional dari cabang gereja spiritual ini sangat cemas dengan perkembangan perang, meratapi kekalahan mereka, dan semakin menekankan diri mereka pada Minos. Namun mereka tidak hanya harus menekankan dampak buruk yang dialami organisasi-organisasi regional di wilayah tersebut sejauh ini. Saat bertindak di balik layar, mereka menghadapi serangkaian birokrasi dan kesulitan dalam menyelesaikan masalah lokal. Orang-orang dari cabang utama gereja di wilayah ini telah membuat beberapa laporan, komunike, permintaan bantuan kepada cabang di Flaming Empire yang bertanggung jawab atas wilayah ini. Namun, meskipun mereka merasa bahwa situasi mereka sudah cukup untuk menyetujui intervensi, sejauh ini mereka hanya gagal dan menerima penolakan berkali-kali. Mereka ingin seseorang dari kekaisaran datang ke sini dan menangani Minos, tetapi cabang di negara bagian itu tidak tertarik untuk terlibat dalam masalah tersebut. Bagi mereka, kecuali perwakilan gereja di bagian utara benua ini memiliki bukti bahwa kekuatan luar telah membina Stuart muda, mereka tidak akan terlibat langsung. Sebab, jika misalnya mereka mengutus seseorang untuk menangani Minos, di kemudian hari tindakan tersebut bisa merugikan organisasi itu sendiri. Artinya, siapa yang dapat menjamin bahwa gereja tidak akan melakukan hal yang sama kepada orang lain di masa depan, mungkin dengan menggunakan alasan yang sama yang digunakan untuk situasi Stuart muda. Permintaan tersebut kemudian ditolak untuk memastikan bahwa para ahli regional tidak melakukan hal yang sama, takut terhadap mereka karena alasan yang salah, sehingga berpotensi mengurangi daya tarik gereja di wilayah tersebut. Gereja spiritual tidak diragukan lagi merupakan organisasi yang memanfaatkan posisi istimewanya. Namun, tidak seperti parasit yang menyebabkan kematian inangnya, organisasi ini tahu bagaimana hidup harmonis dengan inangnya. Karena itu, mereka tidak berwibawa, bahkan tidak ikut campur dalam situasi yang hanya dapat merugikan mereka, dalam skala kecil. Dan itulah pandangan gereja mengenai masalah ini. Perang kemerdekaan di bagian kerajaan Brown yang memisahkan diri, yang membahayakan seluruh wilayah, sejujurnya merupakan sesuatu yang dapat berdampak pada individu-individu yang berada di tingkat atas kekaisaran. Namun perang kemerdekaan tidak akan bertahan lama, apalagi mengingat hampir seluruh wilayah sudah terlibat. Paling-paling, hal seperti itu akan bertahan beberapa tahun, pastinya kurang dari 1 dekade. Dan itu adalah periode di mana gereja bisa menunggu tanpa terlalu merasakan dampak buruk dari destabilisasi regional di bagian benua tengah ini, PO. Akibatnya, mengingat masalah jangka panjang yang dapat ditimbulkan oleh intervensi, gereja spiritual memilih untuk menunggu, berharap konflik tersebut akan terselesaikan secara alami.
Tapi tentu saja, itu adalah pandangan dari individu-individu berpangkat tertinggi di Flaming Empire, mereka yang tidak menderita tekanan ekonomi lokal. Sebaliknya, para uskup lokal berpikir berbeda. Kantong mereka semakin kosong tanpa pendapatan baru, dan potensi mereka pun semakin berkurang. Bagaimanapun, berkultivasi dengan cepat adalah satu-satunya cara untuk bangkit dari posisi di gereja spiritual. Dengan demikian, para pria tersebut terus berusaha semaksimal mungkin, menggunakan pembenaran yang berbeda-beda setiap kali mereka berkomunikasi dengan atasannya. Uskup Agung, mohon lihat situasi kami. Gereja spiritual adalah simbol perdamaian di dunia spiritual, sebuah institusi yang memberikan keamanan bagi umatnya, melambangkan harapan dan cahaya, roh. Tetapi di masa-masa sulit ini, saat 2 miliar orang di wilayah kami khawatir akan masa depan lokal mereka, kami hampir tidak melakukan apapun. Seorang uskup yang mengenakan jubah ungu khas anggota gereja di tahap ke-6 mengatakan hal ini sambil melihat ke layar yang bergambar seorang pria yang mengenakan jubah hitam. Orang seperti itu adalah kaisar spiritual, seseorang yang berkomunikasi dengan uskup itu melalui rangkaian telekomunikasi, yang diklasifikasikan sebagai kelas 3 tingkat rendah. Array ini adalah satu-satunya dari jenisnya di wilayah tersebut, yang menggunakan kristal bermutu tinggi untuk beroperasi secara efisien, sesuatu yang membenarkan jarangnya penggunaan item dalam kategori ini di area di mana tidak terdapat tambang kristal tingkat tinggi. Namun di masa yang rumit seperti ini, para uskup lokal memanfaatkan beberapa kristal tingkat tinggi yang ada di pos itu untuk menggunakan barang semacam itu. Bagaimanapun, uskup itu kemudian melanjutkan permintaan bantuannya yang tegas. Uskup Agung, sekarang orang aneh itu telah membunuh salah satu pemimpin regional kita, Raja Cromwell. Apalagi yang harus dilakukan monster itu agar cabang di kekaisaran dapat membantu kita? Mungkin dia harus membunuh semua raja spiritual di wilayah tersebut. Mendengar semua ini, pria berjubah hitam itu, yang tampak jauh lebih muda dari uskup di sisi lain layar, tidak tergerak tanpa perubahan pada ekspresinya. Dia lalu berkata, "Uskup Alan, jika Anda tidak bisa mendapatkan bukti bahwa pemuda ini melanggar peraturan kami di wilayah utara, gereja tidak akan pernah mengirim siapapun untuk misi pembunuhan. Kami percaya bahwa ini adalah masalah lokal dan harus diselesaikan oleh masyarakat di wilayah utara sendiri." Setelah mendengar ini, orang tersebut mengepalkan tangannya karena marah, merasa frustrasi. "Apakah Anda benar-benar tidak akan melakukan apapun? Saya mendengar bahwa Ibu dari pengawas wilayah utara, kurang dari data annotation it sama dengan 45F824B7F40F0F7A3B2F537CB4B4C85, lebih besar dari Uskup Agung kurang dari lebih besar dari Gloria Frost, adalah dari wilayah kami. Apakah dia akan benar-benar tidak melakukan apapun demi tanah, air ibunya, bahkan ketika para raja sedang binasa?" Tanya Bishop, menyebut satu-satunya orang yang bisa memberi perintah untuk hal seperti itu. Gloria Frost, level 64, secara resmi menjadi Uskup Agung Gereja Spiritual Wilayah Utara Benua Tengah. Namun, karena wilayah tersebut lemah dan tidak menarik untuk memiliki perwakilan yang lebih kuat dari para pemimpin wilayah, wanita tersebut bekerja langsung dari ibu kota Flaming Empire. Tapi jauh dari tempat itu atau tidak, dia adalah pemimpin dari para uskup di wilayah Minos. Akibatnya, uskup tersebut hanya dapat mengajukan banding kepadanya karena perwakilan gereja lainnya tampaknya tidak mau mengalah sama sekali. Uskup Agung Gloria, seperti yang Anda tahu, sudah pergi ke wilayah Anda, jadi saya tidak tahu apa pendapatnya tentang hal itu, mengingat informasi baru ini. Uskup Agung itu berkomentar, mengingat bahwa wanita seperti itu telah meninggalkan kerajaan Flaming untuk menentukan nasib kerajaan ombak. Raja Walker sedang berada di saat-saat terakhirnya, dan sebagai perwakilan gereja spiritual di wilayah ini, wanita itu harus hadir untuk menghadiri pemakaman kerajaan dan penobatan putra mahkota selanjutnya. Oleh karena itu, dia sudah bepergian. Tapi sebelumnya, dia tidak mau bertindak atau memberikan perintah yang menguntungkan untuk intervensi tertentu di wilayah ini. Bagaimanapun, saat dia tiba di kerajaanmu, kamu akan bisa membicarakannya dengannya. Tapi bagaimanapun juga, di sisi lain, gereja sendiri tidak akan bertindak, apapun posisinya. Tetapi jika Anda ingin mendapat tip dari saya, bersabarlah dengan ketidakstabilan lokal sampai semuanya tenang. Pemuda ini tidak akan menargetkan siapapun di antara Anda, dan pada akhirnya,
kawasan ini akan kembali damai ketika salah satu pihak memenangkan konflik atau perjanjian perdamaian ditandatangani. Orang itu mengatakan ini tanpa banyak kekhawatiran, melihat ke arah uskup itu masih dengan ekspresi yang sama seperti sebelumnya. "Cek, ada lagi?" tanya Uskup Agung. "Tidak, Uskup Agung, itu saja." Uskup seperti itu menjawab dengan segera, sudah bersiap untuk menutup rangkaian komunikasi rohani yang mahal itu.